لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta umroh, alhamdulillah pada kesempatan ini saya sedang berada di kantor kesayangan kita, yaitu Dream Tour. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi mengenai keberangkatan jamaah umroh yang akan segera dimulai di 2021. Selamat menyaksikan dan selamat mencermati bagaimana dan kapan akan mendaftarkan diri sebagai jamaah umroh. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta Dream Tour, alhamdulillah saat ini saya sedang berada di kantor yang kita cintai, dan saya sekarang membawa calon jamaah umroh. Ini salah satu mitra kami yang jamaahnya itu sampai ribuan ini. Alhamdulillah saat ini di musim pandemi, sekarang saya membawa informasi untuk calon jemaah, dan saya akan bertanya langsung kepada perwakilan dari Dream Tour untuk menjelaskan bagaimana kita prosedur pendaftaran di musim pandemi ini. Dan saya akan perkenalkan dulu, ini calon jemaah yang akan mendaftarkan, kemudian bertanya kepada Pak Yosep. Nama Pak Bapak teh? Yosep. Oh, Yosep. Ya, ini sahabat Dream Tour yang saat ini sedang sibuk-sibuknya menerima pendaftaran jemaah. Silakan Pak Yudi. Nggak pakai ini. Silakan. Nggak pakai masker. Oh ya. Jadi ingat pesan ibu saya, bukan pesan ibu. 3M. Yang pertama pakai masker, kemudian selalu menjaga jarak, ini ada 1 meter ya, kemudian sering mencuci tangan. Silakan Pak Yudi bertanya bagaimana prosedur pendaftaran di musim pandemi saat ini. Iya, ini Pak, alhamdulillah Pak, saya ini jamaah insya Allah sudah ada 1.000 Pak. Untuk musim umrah sekarang hanya kan memang terkendala oleh kebijakan protokol COVID ya Pak ya. Nah ini bagaimana Pak sekarang, apakah ada aturan-aturannya seperti apa kalau saya ingin memberangkatkan di masa pandemi ini? Ya harus seperti apa yang saya lakukan Pak? Ya baik, terima kasih Pak Yudi. Untuk GHI juga, halo. Oh GHI mantap GHI. Ini saya alhamdulillah mitranya GHI nih Pak Yosef nih. Amin. Jadi sebetulnya untuk prosedur pendaftaran sih enggak terlalu banyak ada perbedaan, cuman mungkin dari segi kriteria jemaah ada beberapa menurut aturan dari Satgas, yaitu pembatasan usia salah satunya itu. Jadi untuk saat ini sementara di musim pandemi new normal, yang bisa kami terima itu hanya jemaah usia antara 18 sampai 50 tahun. 50 tahun. Iya. Jadi itu artinya usia yang tidak masuk ke kriteria tersebut untuk saat ini mungkin belum bisa kita terima dulu. Seperti itu. Repot juga ya Pak ya. Usia sampai 50 ya Pak ya. 50. Walaupun saya dengar sih
info di luar ada juga yang bilang sampai 51, tapi intinya sih kami hanya apa namanya Lebih aman lah lebih ya. aman berlandaskan ini aja sih 50 tahun gitu. Iya, betul Pak Yosef ya. Nah ini ada berita atau kemungkinan nggak kapan sih umroh bisa usia di atas 60 gitu? Minimal 60 Pak. Karena kan jamaah kami itu memang kebanyakan yang namanya umroh ya Pak ya, ataupun haji itu rata-rata yang usia mereka pensiun gitu Pak. Betul. Nah mudah-mudahan ini segera dibuka Pak Yosef. Karena saya memang jamaah kami itu ya hampir 70% usianya di atas 50 tahun. Betul. Kami pun memahami dan itu memang harapan semuanya ya. Harapan semuanya dalam artian patokan apa namanya pembatasan usia itu segera dihapus kembali ke normal. Namun demikian kita pun masih terus berkoordinasi apa namanya mencari-cari informasi. Kalaupun nanti misalkan ada informasi yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan dalam artian lebih bagus lagi ada surat edaran resminya bahwa usia apa pembatasan usia dihapus, mungkin akan segera kita sosialisasikan kepada mitra dan kepada calon-calon jemaah. Namun untuk saat ini mungkin yang bisa kami sosialisasikan yaitu pembatasan usia masih antara 18 sampai 50 tahun yang bisa kami terima. Tapi insya Allah ya kalau dari Dream ini harga udah kompetitif lah ya. Sangat kompetitif. Jaminan sekali. lah ya. Insya Allah jaminan sangat kompetitif. Bisa dibandingkan juga boleh, silakan. Kalaupun memang ada apa namanya informasi harga yang lebih murah dari Dream dari kita gitu, silakan di apa namanya di komunikasikan ke kita gitu. Terus saya dengar katanya Dream ini travel besar ya, provider besar ya di Indonesia ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya tidak salah memilih nih Pak Haji memilih travel ini. Luar biasa. Terima kasih Pak Haji. Informasi ini menginformasikan Dream nih, saya ketemu dengan raksasa travel ternyata. Alhamdulillah. Yang pasti sih yang selalu menjadi komitmen kita yaitu seperti tiket, kepastian tiket, udah kepastian tiket ya, kepastian akomodasi di sana, terus pembimbingnya di sana. Jadi mungkin sistemnya kalau travel lain itu cari jamaah dulu baru cari tiket ya. Kalau di Dream bukan ya? Enggak, kalau kita blok tiket dulu ya, baru cari jam. Oh mantap ini Pak Haji. Ini yang saya cari Pak dan Haji. perlu diketahui juga bahwa Dream itu merupakan wholesaler Lion Air, bisa dibilang nomor 1 di Indonesia. Oh, pemegang tunggal. Tunggal. Masya Allah. Benar nih, saya ucapkan terima kasih nih ke Pak Haji nih sudah memperkenalkan saya ke Dream. Misalnya Pak Haji 1000 jamaah Pak Haji. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Ya. Terus prosedurnya itu prosedur pendaftaran di musim pandemi ini yang harus diperjelas kepada calon jemaah kita. Karena kan sekarang ada namanya karantina, prosedur pendaftaran, kemudian prosedur perjalanan. Ini yang harus ditekankan Pak Yudi. Ini bagaimana ini Pak? Jadi kita harus merinci dari awal. Jemaah itu kan datang ke kita, kemudian apa yang harus disiapkan. Beda kalau dulu kan kita tidak banyak masalah. Nah, kalau sekarang ini bagaimana itu kan? Silakan Pak Yosef, ini prosedur pendaftaran untuk di musim pandemi sekarang. Keberangkatan ya. Karantina Oke, yang akan saya informasikan terlebih dahulu ialah tambahan persyaratan administrasi, yaitu yang sebelumnya misalkan hanya dibutuhkan paspor, vaksin meningitis, fotokopi KTP, KK. Nah sekarang ada tambahan lagi yaitu surat pernyataan. Oh iya, pernyataan ya. Pernyataan dari jemaah. Itu tidak positif corona. Oh, tidak positif. Yang kedua adalah surat pernyataan bahwa ketika terjadi apa namanya positif tidak menyalahkan Dream itu selaku penyelenggara. Iya. Nah, terus ketika itu kan kita harus diswab dulu atau keberangkatan nih, keberangkatan gimana Pak? Katanya kan saya dengar itu harus swab, harus swab dulu, karantina berapa 1 hari katanya tuh.
Terus ada informasi lagi, saya dapat informasi dari luaran itu kepulangan sekarang wajib juga. Iya. Nah, ini nanti prosedurnya seperti apa? Apakah memang dari pihak Travel Dream ini memfasilitasi seperti itu Pak Yasa? Ya, untuk keberangkatan sendiri memang agak sedikit bukan ribet ya, maksudnya ada beberapa protokol yang harus dijalankan gitu. Sesuai aturan pemerintah, tanda ini musimnya umroh new normal, sensasi new normal, otomatis ada sedikit perbedaan dibanding umroh seperti biasanya. Salah satunya yaitu ada protokol harus seluruh jemaah harus melakukan swab dan karantina ketika keberangkatan, saat ketibaan di sana, sama ketika kepulangan gitu. Berarti jamaah itu berangkat harus 1 hari sebelum ya, karantina di hotel ya. Betul. Dan itu ada biaya tambahan ya Pak? Betul. Kisaran di angka berapa Pak itu biaya tambahan untuk yang normal dulu keberangkatan itu berapa? Untuk keberangkatan kisaran 1.250. 1.250 itu PCR dengan karantina ya. Inap 1 hari di hotel. 1 malam. Ya, 1 malam di hotel ya. Itu malam soalnya bukan siang. Kalau siang mungkin datang Pak. Iya, Ya. betul. Karena kan check in juga jam 2 Pak. Jadi prosedurnya seperti itu. Jangan biasa memberikan administrasi mulai dari paspor, kemudian Pak ya. Yang lain tambahannya, catatan tambahnya adalah ada surat pernyataan dari jamaah ya. Itu. Terus yang kedua keberangkatannya 1 hari sebelum, karantina dulu, swab dan karantina 1 hari. Betul. Begitu. Kalau untuk kepulangan itu masih tentatif ya Pak ya. Tapi ya alangkah baiknya juga sih dipersiapkan dan kita informasikan juga. Kalau untuk yang sekarang, kalau kemarin kan saya dengar itu untuk karantina kepulangan itu 1.600.000 ya Pak ya. Tapi itu rata-rata nggak dipakai. Tapi mungkin karena saya dengar juga di luaran ada PSBB lagi, katanya harus memang katanya betul karantina 5 hari gitu Pak. Itu sih masih tentatif. Enggak, bukan tentatif. Kalau itu sih memang special case dalam artian karena kemarin itu bersentuhan dengan tahun baru Natal, liburan tahun baru Natal, makanya Satgas mengeluarkan edarannya bahwa setiap setiap yang datang dari luar negeri itu diwajibkan karantina. Karena ada itu. Ada case-nya seperti tapi insya Allah sih setelah itu karena edaran sampai tanggal 28 Januari sekarang. Nah, insya Allah mudah-mudahan tidak diperpanjang lagi sih. Tapi sepertinya tidak, karena kalau itu sih special case, namanya special case karena memang ada kejadian libur tahun baru dan Natal seperti itu. Jadi begitu ya Pak Haji ya. Jadi yang baru itu belum tentu pasti. Aturannya baru sampai tanggal 28 Januari Pak Haji ya. Mudah-mudahan lah itu dirubah Pak Haji aturannya biar tidak memberatkan ke jemaah saya Pak Haji. Amin. Udah nggak sabar ini udah banyak yang ingin berangkat. Terutama tolong nanti Pak kalau sudah ada informasi ini usianya sudah tidak dibatasi, insya Allah merudo jamaah ya Pak Haji. Insya Allah. Amin. Mungkin pesan terakhir untuk seluruh jamaah, silakan Pak Yosep kepada publik disampaikan. Mudah-mudahan ini jamaah untuk menenangkan jamaah juga sih. Amin. Jadi sekarang ini banyak jamaah kekhawatiran dengan adanya aturan-aturan ini. Tapi kalau untuk beribadah, insya Allah semua akan berlomba-lomba. Singkat saja pesan terakhir untuk jamaah-jamaah kami. Ya pesan terakhir sih bukan terakhir ya, maksudnya yang bisa kami informasikan yaitu buat sahabat-sahabat Dream Tour yang masih ragu, yang masih takut untuk melaksanakan umroh gitu karena melihat media-media, saya pikir mungkin sekarang saatnya untuk buang rasa keraguan-raguan, saatnya tanamkan kerinduannya setinggi-tingginya buat untuk mempersiapkan ke Baitullah seperti itu. Karena insya Allah kami siap melayani umroh di new normal ini. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Yosep dan Bos Yudi yang sudah membawa calon-calon jamaah umrohnya, dan di sini pun juga ada mitra kita juga, dan di sini ada supervisor kita ini Ustadz Dapi, dan ada
Nungagegeh Bandung, Ibu Afianti. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan jamaah kita di tahun 2021 ini cepat normal kembali. Amin. Diperkirakan ya Haji ya. Insya Allah. Amin. Demikian para sahabat Dream Tour yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi inspirasi buat kita semua. Bila Anda menyukai video ini, silakan tekan subscribe dan like, kemudian share. Jangan lupa komentar untuk pendaftaran di jamaah umroh ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.